Arti ciptaan amat baik adalah sesuai dengan status saudara, strata, maksud dan tujuan yang mulia dari kita. Tentu akan diukurkan kepada saudara, kepada saya. Apakah saudara memang pantas menjadi makhluk mulia atau tidak? Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara berdamai. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, merdeka. Hari ini 17 Agustus 2022, 77 tahun merdeka. Merdeka, saudaraku yang kekasih. Tapi kita akan membahas ketaatan ilahi yang hakiki demi nasib diri. Kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang ketaatan ilahi yang hakiki. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. demi nasib diri saudara dan saya. Manusia yang turun ke bumi belajar dan berlatih ketaatan fisik, betul? Kemudian ketaatan fisik naik lagi menjadi ketaatan rohani. Dari ketaatan rohani naik lagi. Ketaatan rohani adalah tubuh. Kasihlah semua manusia, kasihlah Tuhanmu dengan seluruh tubuh dan jiwamu. Tetapi ada lagi, naik lagi, ketaatan ilahi. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Untuk mengumpulkan ketaatan ilahi adalah disublimasi untuk mengumpulkan nilai-nilai ilahi bagi pertumbuhan mutu sayap rohani saudara dan saya, khususnya sayap rohani kekudusan. Hari ini kita bahas mengenai sayap rohani kekudusan, tapi kita tidak berbicara tentang teknis sayap rohani.
mungkin kita akan pusing dulu, tetapi mengenai ketaatan ilahi, ketaatan yang hakiki, yang mengubah nasib manusia. Tentu saja ketaatan tersebut memerlukan, setiap ketaatan kepada Tuhan memerlukan apa yang disebut sebagai pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Mungkin berupa harta, bisa saja. Berupa penderitaan seperti yang dialami manusia Yesus, bisa saja. Yang manusia Yesus, saudara, memberi contoh. Ya, dia merasa sedih dan gentar seperti mau mati rasanya saat Tuhan Allah menugaskan supaya dia supaya meminum cawan, meminum isi cawan, supaya siap untuk disalibkan. Gentar seperti mau mati katanya. Saudaraku yang kekasih, sebagai manusia 100%, manusia Yesus mengajukan permohonan kepada Allah Bapa agar penderitaan mengerikan yang akan diterima, tersiksa di kayu salib sampai mati. Saudara, kalau hukuman mati disuntik sampai mati cuma 5 menit, kalau dipotong leher ya cuma beberapa detik. Saudaraku yang kekasih, namanya mati di kayu salib itu berjam-jam. Ya, penderitaannya, saudaraku yang kekasih. Yang akan diterimanya, kalau mungkin dia mengajukan, dibatalkan. Tetapi dia menggarisbawahi permohonannya, ini yang penting. Menggarisbawahi permohonannya dengan, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Melainkan seperti yang Allah kehendaki, kalimatnya yang persis demikian. Ketika permohonan yang sama diajukan ketiga kalinya dan ditolak oleh Allah, maka diterimanya dengan rela dan tegar, dengan gagah, saudaraku yang kekasih. Namanya ketaatan totalitas. Boleh saja saudara mengajukan, mempertanyakan tentang hal-hal yang semacam itu. Tetapi tetap saja saudara harus selalu menggarisbawahi, mereferensikan kehendakmu yang jadi. Saudaraku yang kekasih, ketaatan totalitas juga dilakukan oleh Abraham ketika diminta Allah untuk mempersembahkan nyawa anaknya yang tunggal. Amin. Manusia Yesus sebagai pengajar menaikkan dari tubuh alamiah ke sublimasi ke Allah untuk roh manusia. Yang manusia Yesus yang juga juru selamat sebetulnya. Ya, juru selamat manusia. Memberi contoh, diludahi, ditinju mukanya. 2000 tahun yang lalu oleh siapa? Oleh orang-orang manusia-manusia yang ditolongnya, saudaraku yang kekasih. Yang notabene ciptaannya juga. Tuh. Saudaraku yang kekasih, adakah Anda memiliki sikap yang serupa dengan sang manusia Yesus dalam menyikapi penderitaan? Ini penting. Ini akan menjadikan pengorbanan yang membuat roh kita, roh saya dan roh saudara naik tingkat, naik mutunya, saudaraku yang kekasih, naik mutunya. Adakah Anda memiliki sikap serupa? Saya ulangi lagi. Kenapa? Karena penderitaan atau sikap yang serupa, penderitaan yang siap diterimanya, ketaatan yang hakiki, maka nasib, ya lupa mati kok Pak, nasibnya manusia Yesus. Ya, tetapi rohnya menjadi yang awal dan yang akhir. Ya, sempurna. Saudaraku yang kekasih, maka kalau sama serupa, maka saudara tetap taat kepada perintahnya dan mengasihi musuh, maka upah ilahi yang akan Anda terima sangat tinggi. Amin. Sangat tinggi. Ya, menjadi anak-anak Allah.
engkau mengasihi musuh. Ketika Anda harus menderita karena suatu ketaatan kepada Allah, tengoklah dia. Jadikanlah dia referensi, manusia Yesus sebagai referensi. Kenapa? Dia akan memberikan kekuatan kepada Anda untuk memenangkan perkara. Pengorbanan saudara tidak sia-sia. Amin. Merekalah yang terpanggil, manusia-manusia yang terpilih, dan manusia-manusia yang setia. Anak domba telah menjadi manusia seutuhnya, agar setiap manusia yang dapat meniru perbuatannya, meniru ketaatan, kekudusan, dan kesetiaannya kepada Allah, ya, dia memberikan contoh. Sebetulnya sih bisa saja Yesus turun ke bumi menjadi raksasa 100 meter tingginya bisa. Tetapi tujuan dia menjadi manusia adalah manusia 100% seutuhnya seperti kita-kita ini. Supaya kita dapat meniru perbuatannya. Karena dengan meniru perbuatannya, maka ada hadiah ilahi yang saudara terima. Bukanlah tanpa resiko. Sang anak domba yang sebetulnya Allah, tangan anak Allah turun derajat, saudara, menjadi manusia biasa. Dari mulai tidak dipercaya, dari mulai dilecehkan, dihina, sampai dibunuh karena dianggap mengaku-ngaku sebagai Allah. Saudaraku yang kekasih, dari mulai tidak dipercaya, dilecehkan, dihina, sampai dibunuh karena dianggap mengaku-ngaku sebagai Allah. Namun dia tetap kudus dan setia. Amin. Bagi manusia-manusia yang sanggup sekali lagi meniru kekudusannya, kekudusan manusia Yesus, tersedia upah ilahi. Wow, itu yang namanya nasib diri. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Sebab mereka adalah milikku. Luar biasa. Lanjut. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Setiap aktivitas roh saudara, ya, untuk memuliakan Allah akan dihitung saudara menjadi milik Tuhan dan milik Allah. 16 sampai 19. Ayat 16 sampai 19. Mereka bukan dari dunia. Intinya adalah ketika saudara sadar jati diri, saudara meletakkan diri sebagai roh yang utama. Lanjut. Sama seperti aku bukan dari dunia. Bukan dari dunia. Tubuh alamnya dari dunia. Roh kita yang bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara tidak hanya upah ilahi, ada bonus upah jasmaniah juga. Yohanes 17 ayat 15. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Usia saudara diperpanjang. Tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dilindungi dari yang jahat. Luar biasa. Kita harus berlatih taat, saudaraku. Ya, kesetiaan Allah kita tengok-tengok deh. Kesetiaan Allah kepada ciptaannya sebagai dasar untuk kita mensublimasi. Supaya apa? Supaya kita jangan pernah menghujat Allah. Supaya kita tidak pernah mengatakan Allah salah. Itu bahaya. Ya, sebagai sang pencipta sebenarnya manusia-manusia yang tidak taat kepadanya, ya bisa dihapus saja. Ya, dihapus gampang kok. Ya, tetapi Allah memberikan dirinya
yakni anaknya, untuk berkorban dulu menggembalakan manusia. Coba kalau memang kita mengerti, ya, memberi contoh sebagai manusia, luar biasa kan. Saudaraku yang kekasih, di samping itu manusia bisa melihat sebetulnya kesetiaan Allah yang ada di dalam sekitar kehidupan kita. Berbagai ciptaan Allah di bumi yang disediakan bagi umat manusia sangat cukup untuk membuat kita kagum kepada Dia, membuat kita taat kepada Dia. Matahari setiap pagi bersinar, ya kan? Sore pagi menyampaikan panas sampai sore, panasnya berbeda-beda. Amin. Saya bisa bernafas. Ya kan? Bayangkan aja kalau kita sakit, nafasnya susah, kita harus pakai, biayanya berapa itu, yang nutupin supaya kita bisa bernafas. Bayangkan aja. Ya, kita harus setia, kita harus kagum, kita harus taat. Kenapa? Supaya kita dihargai sebagai manusia yang pantas. Kepada yang mempunyai, aku akan memberi. Tidak pernah absen udara, ya kan? Bisa saja sehari absen. Saya mau tanya, berapa juta orang mati? Ya, kalau tidak ada udara. Bermiliar lagi contoh lainnya, saudara bisa ngelihat dah. Ya, kalau mau nggak jauh-jauh, Pak, saya di rumah aja nih. Tangan saudara, mata saudara, kaki saudara kita bisa lihat. Tergantung setiap manusia sebetulnya. Adakah si manusia memperlihatkan dan memahami pelajaran ilahi yang ada di dalam kehidupannya, sepanjang kehidupannya, atau saudara nggak peduli? Saudara merasakan memang teman nggak peduli, masa bodoh. Here I'm going back to masa bodoh. Itu lagunya. Saudaraku yang kekasih, mari kita bersyukur dulu. Belajar taat kepadanya. Belajar taat bagi Tuhan yang telah memberikan kepada kita segalanya. Amin. Mari kita mulai dari hari ini. Resiko tidak taat kepada Allah dan kepada Sang Gembala Agung. Artinya dulu, sudah disabar-sabarin. Kalau gitu tak kasih contoh gambar Allah. Sang Gembala Agung menggembalakan secara pribadi. Apalagi Allah kita adalah Allah Maha Pencipta yang menciptakan seluruh makhluk. Yes, termasuk saudara dan saya. Yes. Sang Maha Baik tidak pernah jahat sedikit pun. Yes, yes, yes. Menginginkan seluruh makhluk ciptaannya yang Dia ciptakan amat baik. Arti ciptaan amat baik adalah sesuai dengan status saudara, strata, maksud dan tujuan yang mulia dari kita. Tentu akan diukurkan kepada saudara, kepada saya. Apakah saudara memang pantas menjadi makhluk mulia atau tidak? Maka ketidaktaatan di bumi, saudara tidak berlatih, akan mengakibatkan segala kutuk akan mencapai si manusia. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis berhak menjadi algojo kutuk akan menyikat si manusia yang tidak taat kepada perintah Allah dengan aneka nasib buruk pada tubuh alamiah si manusia sesuai dengan ukuran ketidaktaatannya. Iblis berhak menghajar si manusia dengan berbagai penyakit, kesialan, bidang usaha, kekacauan rumah tangga, kehancuran anak-anak, dan sebagainya. Iblis berhak melakukan kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja sesuai ukuran yang kejahatan dan dosa yang dimiliki si manusia.
ketidaktaatan yang dimiliki si manusia. Iblis berhak meremukkan tumit manusia. Ya, meremukkan tumit manusia. Itulah sejak Adam dan Hawa, kemudian iblis punya hak karena Adam dan Hawa lebih taat kepada dia, maka dia menjadi bos manusia. Sehingga iblis punya hak untuk menyikat tumit si manusia. Intinya adalah untuk membuat nasib buruk apapun tadi yang kita bicarakan kepada si manusia. Bahasa ilahi untuk menghancurkan perjalanan hidup si manusia. Tumit dihancurkan, diremukkan. Membuat si manusia bernasib buruk. Itulah kenikmatan iblis dan anak buahnya di bumi. Ingat, itulah kenikmatan iblis dan anak buahnya di bumi. Iblis tidak suka kayak kita apel, tidak suka daging, tidak suka rendang. Sukanya ya kalau bisa mengerjain manusia bernasib buruk. Saudaraku yang kekasih, yang lebih menikmat bagi iblis adalah ketika iblis bisa menampung roh si manusia di dalam penjara kerajaan maut atau kerajaan dunia. Ya, nasibnya tubuh alamiah bisa dianulir. Ya udah, baik-baik aja, tenang aja. Aku beri kuasa dan kemuliaan dunia, aku beri. Yang penting kamu menyembah aku, lalu roh-roh si manusia dipercaya. Itu kenikmatan yang luar biasa bagi iblis. Dan kematian roh. Saudaraku yang kekasih, kematian roh dapat terjadi pada saat tubuh alamiah saudara, si manusia masih hidup. Roh tak berdaya karena dipenjara tadi di kerajaan maut, sesuai keukuran ketidaktaatannya kepada Allah. Tetapi iblis sangat menikmati kuasa maut yang diberikan Allah tersebut. Nah, kematian roh dapat terjadi setelah tubuh alamiah si manusia mati juga, yaitu disiksa di alam maut atau siksa kubur. Sampai kiamat kelak datang tersiksa di siksa kubur, kematian roh dapat juga kekal. Kapan? Ketika roh manusia masuk menghuni neraka kekal pasca kiamat, pasca penghakiman agung kelak. Makanya namanya kebinasaan roh. Orang-orang penakut yang lebih taat kepada iblis, yang meminta kekuatan kuasa iblis, yang membuat perjanjian maut dengan iblis, yang suka memberhalakan, namanya tidak taat kepada Allah, lebih menuruti keinginan iblis daripada keinginan Allah. Mereka yang takut menghadapi hidup lalu berlindung kepada iblis, mereka yang bekerja bagi iblis. 2/3 dari roh-roh manusia yang pernah turun ke bumi akan menghuni neraka kelak. Kasihan. Ya, Zakaria 13 ayat 7 sampai 8, tidak pernah kembali ke surga kekal. 2/3 dari seluruh roh manusia yang pernah turun ke bumi. Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Mereka adalah manusia-manusia yang ikut membunuh sang gembala. Siapa sang gembala kita udah tahu. Dalam sadar jati diri bahwa sang gembala adalah anak domba yang memimpin kita sejak dari surga kekal turun ke bumi. Puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu setelah manusia Yesus disalib, rohnya diangkat ke Firdaus sebagai yang awal dan yang akhir,
yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini jalan keluar untuk mengubah nasib manusia, tubuh alamiahnya, khususnya tubuh rohaniahnya. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Dan yang hidup. Manusia Yesusnya udah mati, tetapi dia hidup rohnya. Lanjut. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang mungkin sedang dilindas oleh nasib buruk, datang kepada dia. Buang yang dapat satu-satunya yang dapat membuang apa yang disebut sebagai maut dan kerajaan maut. Amin. Datang, percaya kepada dia. Karena apa percaya? Kan udah mati ternyata hidup. Dan sampai sekarang tetap hidup. Saudara menunggu saudara yang memiliki apa yang disebut nasib buruk. Berlatihlah ketaatan dari sekarang kepada Sang Anak Domba, sehingga saudara dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yes, lanjut. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu bukan bicara tentang religi yang manapun. Ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam yang awal dan yang akhir. Lanjut. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yes. Dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Mari saudaraku, datanglah kepada murid-murid Tuhan yang mendapatkan pendelegasian wewenang ilahi. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 sebagai penutup. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan. Sampai sekarang banyak murid Tuhan yang mendapatkan pendelegasian wewenang ilahi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yes. Cari mereka, datang kepada Tuhan melalui mereka, supaya nasib saya dan nasib kita yang buruk hapus, baik nasib tubuh rohaniah maupun nasib tubuh alamiah. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam Tangan-Mu. Engkau yang ikut campur tangan dalam perjalanan hidup anak-anak-Mu. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, nunggu mereka-mereka yang ingin datang kepadamu untuk dijamah Tuhan, supaya Engkau yang awal dan yang akhir memeluk mereka anak-anak-Mu, sehingga seluruh kehidupan anak-anak-Mu memiliki damai sejahtera yang daripadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.